Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeri Purungan dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 34. Di sini saya akan menerangkan tentang gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Yang pertama-tama, kita akan mempelajari tentang gelombang stasioner. Yang akan kita pelajari meliputi A. Pengertian gelombang stasioner, B. Jenis-jenis gelombang stasioner, C. Rumus gelombang stasioner, D. Contoh gelombang stasioner. A. Pengertian gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau berdiri merupakan gelombang yang amplitudenya tidak sama pada setiap titiknya. Getaran yang setiap titik yang dilalui oleh gelombang merupakan perpaduan atau interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantul, lalu menghasilkan gelombang baru. Jenis-jenis gelombang stasioner. Yang pertama, ada gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Yang kedua, gelombang stasioner ujung tetap. Berbeda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya menjadi delta pi sama dengan setengah pi. C. Rumus gelombang stasioner. Yang pertama, perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. YP sama dengan 2A cos kx sin omega t sama dengan AP sin omega t. AP bisa dicari dengan 2A cos kx. Bisa dibaca di keterangan tersebut, AP sama dengan amplitude gelombang stasioner, YP sama dengan simpangan gelombang stasioner, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang, T sama dengan lamanya gelombang bergetar, K sama dengan bilangan gelombang, X adalah jarak titik ke sumber getar. Matematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap dirumuskan sebagai berikut. YP sama dengan 2A sin kx cos omega t sama dengan AP cos omega t. AP bisa dicari dengan 2A sin kx. Keterangan, AP sama dengan amplitude gelombang stasioner, YP sama dengan simpangan gelombang stasioner, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang, T sama dengan lamanya gelombang bergetar, K sama dengan bilangan gelombang, X sama dengan jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan setengah lambda N. Untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1. Tutup kurung. Untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1. Tutup kurung. Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan setengah lambda N. D. Contoh gelombang stasioner. Contoh peristiwa gelombang stasioner meliputi 1. Dawai gitar, 2. Pemancar radio atau sinyal telepon seluler, 3. Permukaan kulit gendang atau drum, 4. Seutas tali yang salah satu ujungnya dikaitkan ke suatu tiang dan ujung lainnya digetarkan ke atas dan ke bawah. Nomor 5. Lembang air laut. Contoh soal. Akibat adanya pemantulan, terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 0,4 pi x cos 10 pi t meter. Dari persamaan tersebut, kelajuan gelombang pantulnya adalah, pertama-tama kita tulis diketahui, yaitu 2A sama dengan 0,5 meter atau A sama dengan 0,25 meter. K sama dengan 0,4 pi, omega sama dengan 10 pi rad per S. Dijawab, kita mencari lambda terlebih dahulu sama dengan 2 pi per K
sama dengan 2pi per 0,4 pi sama dengan 5 meter. F sama dengan omega per 2pi sama dengan 10pi per 2pi sama dengan 5 Hz. V sama dengan lambda dikali F sama dengan 5 meter dikali 5 Hz sama dengan 25 meter per second. Jadi jawabannya adalah 25 meter per second. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu gelombang berjalan. Kita akan mempelajari tentang gelombang berjalan meliputi A. Pengertian gelombang berjalan, B. Persamaan gelombang berjalan, C. Contoh gelombang berjalan. A. Pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. B. Persamaan gelombang berjalan. Besar fase gelombang di titik P adalah pi P sama dengan Tp per T besar sama dengan T kecil per T besar dikurangi X per Vt besar. Pi P sama dengan T kecil per T besar dikurangi X per lambda, atau Pi P sama dengan F dikali T dikurangi X per lambda. Besar simpangan gelombang di titik P adalah Y sama dengan A sin omega T plus min Kx. Keterangannya, Pi P sama dengan fase gelombang, T sama dengan lama gelombang bergetar, K sama dengan bilangan gelombang, A amplitudo, Y sama dengan simpangan gelombang berjalan, X sama dengan panjang tali. Beda fase. Delta pi sama dengan delta X per lambda. Sudut fase theta pi sama dengan 2pi T kecil per T besar dikurangi X per lambda. C. Contoh gelombang berjalan. Contoh peristiwa gelombang berjalan. 1. Gelombang bunyi, 2. Gelombang pada bergas, 3. Gelombang pada permukaan air, 4. Gelombang dari pelemparan batu ke air. Contoh soal. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 0,5 T min 10,5 X. Tutup kurung. Periode gelombangnya adalah yang kita ketahui Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 0,5 T min 10,5 X. Jawab. Omega sama dengan 2pi per T, 0,5 pi sama dengan 2pi per T, T sama dengan 2 per 0,5, T sama dengan 4 second. Jadi periode gelombang tersebut adalah 4 second atau 4 detik.